aparat penegak hukum yang paling dekat dengan rakyat, paling dekat dengan masyarakat, dan paling sering berinteraksi dengan rakyat. Nggak ada yang berani coba-coba. Kalau coba-coba ya tegas saja. Penegakan hukum. Jangan sampai pemerintah dianggap lemah. Jangan sampai juga Polri dianggap lemah. Sehingga yang muncul nanti kalau lambat, yang muncul isu-isu yang lain. Sekarang ini sekali lagi era sosial media, hitungannya detik, hitungannya menit. Sudah bukan hari lagi. Begitu ada sebuah peristiwa kecil, dan saudara-saudara menganggap ini kecil, sehingga tidak ditangani, dikomunikasikan dengan baik, dengan kecepatan, membesar menjadi sulit untuk kemudian diselesaikan lagi. Ini tidak berada pada posisi yang normal. Didesak netizen untuk buka kembali kasus Jessica Wongso, begini respon Jokowi. Kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin kini kembali bikin heboh netizen dan telah sampai pada media sosial Presiden Joko Widodo atau biasa disapa dengan Jokowi. Tampak di media sosial Jokowi banyak netizen yang memberikan komentar terkait bantuan hukum terhadap Jessica Wongso dengan hashtag tagar Justice for Jessica. Banyak netizen yang meminta Presiden Jokowi membuka kembali kasus kopi sianida yang mengakibatkan Jessica Wongso harus mendekam selama 20 tahun di penjara. Kasus kematian Mirna Salihin tersebut kembali viral pasca Netflix rilis film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee and Jessica Wongso. Dari film dokumenter tersebut publik melihat ada beberapa kejanggalan yang hingga kini masih menjadi tanda tanya besar dalam kasus Jessica Wongso. Tidak hanya masyarakat biasa, pengacara kondang Hotman Paris dan Kamarudin Simanjuntak sebut kasus Jessica Wongso ini harusnya tidak bisa dilanjutkan karena tidak memiliki alat bukti yang sah. Kasus Jessica Wongso hanya bisa dibuka kembali jika ada gerasi dari Presiden Jokowi atau adanya bukti baru dalam kasus kopi sianida tersebut. Berkat mencuatnya kembali kasus kematian Mirna Salihin ini, postingan terakhir dari akun Instagram @jokowi diserbu netizen hingga 7,191 komentar. Kami percaya bahwa peninjauan kembali kasus Jessica Wongso akan membuka pintu untuk kebenaran sejati. Kami berharap Bapak Presiden dapat mempertimbangkannya, tagar Justice for Jessica, komentar @mirahandayani 31. Diam tidak selalu membuatmu terlihat baik. Banyak berbicara tidak selalu membuatmu terlihat benar. Hanya waktu yang akan menunjukkan kebaikan dan kebenaran. Tagar Justice for Jessica, komentar @suara tak terdengar 88. Terima kasih untuk kerja keras Pak Jokowi dalam membangun negeri. Tolong ciptakan juga keadilan di sistem peradilan Indonesia Pak. Tagar Save Jessica Kumala Wongso. Tagar Save Justice Jessica, komentar @jackbay. Orang nomor 1 di Indonesia tersebut hingga kini belum tampak turut angkat bicara terkait kasus Jessica Wongso. Namun kabar terkini dari pengacara Jessica Wongso yaitu Otto Hasibuan, pihaknya telah mengantongi bukti baru dan akan segera ajukan PK. Dengan dilakukannya PK tersebut, harapannya kasus kopi sianida yang menyimpan banyak kejanggalan tersebut bisa menemukan titik terang dan ditindak secara adil. Jessica Kumala Wongso, yang dihukum penjara seumur hidup usai didakwa kasus kopi sianida yang menyebabkan Mirna Salihin meninggal dunia, kembali viral di dunia maya. Hal itu pun membuat potret terbaru Jessica Wongso yang mendekam di kamar kecil di balik jeruji besi jadi sorotan. Penampakan kamar mini Jessica Wongso disorot usai ditampilkan dalam sebuah akun video di TikTok milik @oscarhasibuan890 baru-baru ini. Akun tersebut terlihat begitu membela Jessica Wongso dengan menuntut keadilan dalam transparansi kasus kematian Mirna Salihin usai kembali disorot dalam film dokumenter Netflix berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam salah satu videonya, nampak akun tersebut menunjukkan seorang pria yang duduk di samping Jessica Wongso. Pakaian perempuan yang menetap di Australia itu terlihat sederhana dengan kaos berwarna hijau kebiruan dan celana polos serta sandal. Keduanya duduk di atas ranjang kasur kecil dilapisi sprei. Kamar dengan lantai keramik berwarna putih tersebut nampak hanya untuk satu orang saja sehingga Jessica Wongso nampak tak berbaur dengan tahanan lainnya.
Sementara, dindingnya dilapisi cat warna kuning pastel dan hijau di bagian pintu. Jessica Wongso yang menguncir rambut panjangnya nampak tersenyum seraya menunduk. "Nangis gue ngeliat Jessica di kamar kayak begini selama 7 tahun, tulis keterangan foto tersebut, dikutip Viva, Sabtu, tanggal 14 Oktober tahun 2023. Kebenaran itu dibuat jadi salah, dan kesalahan itu terus diputar-putar, ya akhirnya menjadi Salah. Itu. Mungkin karena dulu sosial media belum sebesar sekarang kali ya, Pak. Hampir nggak ada. Nggak ada sosial media, ada, hanya ya agak kecil sedikit sekali lah. Kalau sekarang malah keadilan itu bisa dibantu sama the power of netizen, Pak. Betul, betul. Karena netizen di online ini kadang-kadang lebih intel dari intel, Pak. Dan luar biasa mereka itu. Saya kadang-kadang lihat ya di TikTok gitu ya. Saya pikir membuat saya nggak ngerti TikTok kebetulan. Kita kan udah zaman berbeda ya. Beda zaman. Tapi saya pikir kok luar biasa mereka ini membuat pembelahan ini gitu loh. Bukan untuk dirinya loh, tapi dia melihat ada ketidakadilan, mereka sungguh-sungguh melakukan itu. Ini yang saya puji sekali pada para netizen sekarang. Makanya mereka bikin sampai ada Save Jessica, Justice Betul. for Jessica. Terus mereka bisa ngedit tuh, Pak. Edit fakta-fakta yang membuat Jessica itu ternyata benar, mereka yang ngedit sendiri. Betul. Gimana ya itu? Apakah sekarang netizen itu editan mereka itu bisa dilihat sama Bapak menjadi bantu Bapak di pengadilan ataupun netizen ini banyak membantu saya ketika ada orang ahli lain umpamanya membicarakan tentang hal 1A. Saya kan nggak bisa bantah di mana cara saya membantahnya gitu. Tapi netizen sendiri mengambil bukti lain langsung menyatukan dalam satu berita, langsung membantah berita itu gitu loh. Satu contoh umpamanya, waktu saya diwawancarai oleh Deddy Corbuzier, ini contoh nih kan, ada seorang ahli di sana mengatakan bahwa wah itu bohong, itu nggak benar, itu bukan ya, nggak benar itu ada dihipnotis Jessica-nya waktu di Polda, itu bullshit katanya. Lantas Deddy Corbuzier tanya, kalau gitu Pak Oto bohong dong katanya kan. Nah kan orang kan pertanyaan Deddy Corbuzier ini kan berbahaya nih sebenarnya, karena itu itu akan membuat opini masyarakat karena saya berbohong. Saya juga pikir kapan lagi saya diwawancarai supaya bantah, ya kan? Tanpa saya bantah, netizen keluarin di berita, ada ke podcast saya, di bawahnya langsung keluar berita acara Karnelias, di mana yang hipnotis itu mengaku pernah menghipnotis Jessica gitu loh. Langsung selesai gitu kan. Jadi nggak perlu Bapak klarifikasi, udah netizen balas semua. Balas. Loh, dan saya nggak tahu dapat dari mana itu. Itu 7 tahun yang lalu. Jadi ada wawancara di Karni Elias ya di TV One, langsung dibantah gitu. Sekeras itu ya sekarang netizen ya. Wah, saya bilang aduh, thank you Lord. Saya pikir bahwa ini memang untuk harus masalah seperti ini harus kekuatan Tuhan lah untuk bisa membuat ini bisa selesai. Nah, ya. makanya kemarin itu kan sempat viral juga nih Pak, yang katanya ada seorang profesor bilang kalau Jessica ini tidak menggunakan lie detector saat penyidikan. Tapi pada saat sidang kepolisian bilang menggunakan lie detector, Pak. Ini ada beritanya tuh. Orang seperti Jessica itu mau menggunakan lie detector secanggih apapun tidak akan terdeteksi. Itu sebabnya mengapa sehingga polisi tidak menggunakan lie detector. Untuk membuktikan kesalahan dari Jessica, telah dilakukan tes kebohongan atau tes lie detector, dan ternyata setelah Jessica diperiksa dengan menggunakan lie detector, dia lolos. Nah, ini contohnya ya Pak ya. Ini netizen contohnya. sendiri yang edit. jadi nggak perlu kita bicara gitu. Iya, bicara betul. itu kan. Ini kan lie detector yang hipnotis ya begitu juga. Begitu sama. juga. Langsung. Jadi ini case-nya sama tadi, yang hipnotis sama lie detector. Sama juga ada satu tadi saya lihat berita ya. Seorang ahli bilang bahwa kasus ini adalah bisa dibuktikan dengan circumstances evidence. Artinya bukti-bukti tidak langsung, indirect evidence. Nggak perlu menggunakan bukti-bukti yang ini. Ini kata si profesor nih. Artinya bisa dikait-kaitkan lah gitulah.